Oke, halo semua, selamat datang di Danan ID. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk instalasi Git dan juga konfigurasi GitHub ya di komputer kita. Langsung saja kita mulai. Untuk Git sendiri, kalian bisa mendownload di git-scm.com atau kalian bisa mengetikkan di Google dengan kata kunci Git seperti ini. Kemudian tinggal masuk aja di git-scm.com, pilih download aja di sini. Nah, kemudian silahkan download sesuai dengan sistem operasi kalian. Kalau saya di sini pakai Windows, kita klik download for Windows saja langsung. Oke, kalau sudah, tinggal klik lagi di sini, klik here to download. Nah, kalau sudah diklik, dia akan otomatis terdownload seperti ini. Saya sudah download, jadi ini akan saya cancel ya. Nah, kalau sudah di-download, kita tinggal buka aja nih untuk Git-nya. Tinggal kita buka installernya. Setelah itu, di sini ada setup untuk setup Git. Kemudian di sini tinggal kita next saja. Lokasi tempat menyimpan Gitnya kita next saja. Nah, di sini ada beberapa komponen yang kita install. Di sini tinggal kita klik next saja. Kemudian di sini start menu folder itu next saja juga. Kemudian default editor ya, default editor yang dipakai untuk Gitnya kita tinggal next saja. Terus adjusting the name of the initial branch in new repository. Jadi branch repositorinya di sini kita bisa pakai let git decide, artinya kita nanti pakai master atau kita pakai override the default branch. Jadi kita biasanya ada dua pilihan ya untuk main branch itu, atau branch utama itu bisa pakai master atau pakai main. Kita pakai yang main aja. Jadi pilih yang override the default branch name for the new repository. Kalau sudah, ini tinggal next saja. Terus next lagi, next lagi, next lagi, next lagi, next lagi, kemudian next, next. Di sini kita install. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sedikit yang kita konfigurasi tadi, yang lainnya tinggal next saja. Nah, di sini akan ada proses install. Sambil kita tunggu, kita bisa buka GitHub kita ya, github.com, github.com. Nah, silahkan kalian untuk mendaftar ya di GitHub ini. Jadi saya akan sign in. Oh ya, saya harus bikin akun. Bisa sign in terus create account. Oke, ini masukkan email kita. Saya masukin email, kemudian passwordnya. Oke, continue. Silahkan kalian masukkan ya. Oh, ini username-nya Renan Nazar, Renan ID. Seperti ini. Oh, udah bisa ya. Renan Nazar B. Oke. Kemudian email preference ini silahkan mau dicek boleh, nggak dicek juga boleh. Kalau dicek nanti kita menerima update tentang Git ya, tentang GitHub ya. Tinggal kita continue aja. Oke, verify. Kita bisa pilih, oke, submit. Terus ke sini submit. Kemudian yang terakhir submit. Oke. Create account. Nah, sekarang kita tinggal buka email kita ya. Buka Gmail kalian. Bisa di HP atau di komputer silahkan. Nanti tinggal masukkan kodenya. Nah, ini GitHub nih. Kodenya, nah ini kita copy aja, masukkan di sini. Oke. Nah, di sini dipilih aja timnya. Ini saya mau just me aja. Kemudian are you student or teacher? Pilih not available aja, NA. Kemudian di sini fiturnya kita continue aja langsung. Nah, di sini kita pakai yang free aja atau skip personalization. Kita pakai yang free aja dulu. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat sebuah akun GitHub. Kita kembali lagi ke Git kita, instalasi Git kita di sini. Nah, ini udah selesai nih. Ini tinggal kita uncheck aja. Kalau sudah, kita finish. Nah, untuk mengecek Git-nya itu sudah terinstall atau belum, kita bisa buka yang namanya cmd ya. cmd, kemudian kita ketik Git. Nah, di sini dia akan muncul nih. Git-nya artinya sudah berhasil terinstall kalau seperti itu. Atau git min v. Oh, nggak bisa.
bisa ya nih. Git minv itu adalah Git versionnya. Git version 2.43.0 Windows 1. Seperti itu. Nah, kemudian gimana cara kita untuk mengkoneksikan antara project yang kita buat dengan GitHub ini? Nah, caranya sangat mudah ya. Yang pertama, kita bisa membuat sebuah repository terlebih dahulu. Jadi kita bikin repository di GitHub ini kalau kalian sudah mendaftar tadi. Kita buat repository baru. Di sini create repository. Misalnya CRUD OOP PHP seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada dua pilihan, public atau private. Kalau public artinya itu semua orang di internet itu bisa melihat repositorinya dan juga bisa untuk melakukan request pull request dan segala macamnya. Nah, kalau private itu artinya itu nggak akan bisa diakses oleh orang lain, dilihat pun juga nggak bisa oleh orang lain kecuali oleh orang yang kita undang. Nah, di sini saya akan pilih yang public. Kemudian di sini kita skip aja. Kalau sudah, langsung kita create repository. Oke, selanjutnya di sini ada quick setup, di mana kita akan mencoba untuk memasukkan Git ke dalam project kita. Kemudian project kita akan kita publish ke GitHub kita. Nah, di sini kita akan mencoba membuka project kita ya di lokal atau di komputer kita menggunakan text editor. Kalau di sini saya menggunakan VS Code. Kemudian pilih file, open folder seperti biasa. Kemudian cari tempat instalasi aplikasi kalian atau tempat project kalian ya, tempat project kalian di htdocs biasanya. Kalau di SAM, kemudian di sini CRUD PHP OOP, saya select folder. Oke, sudah masuk. Kita tinggal ikutin langkah-langkah yang disarankan oleh GitHub di sini. Kalau yang echo ini dia akan membuat sebuah file readme.md dengan isi CRUD OOP PHP. Jadi kita skip. Kemudian add readme ini dia menambahkan readme.md ini ke dalam staging. Kemudian git commit-nya ini untuk mengcommit ya atau membuat snapshot di file yang kita tambahkan tadi. Kemudian branch ini dia membuat branch atau masuk ke dalam branch. Kemudian git remote ini dia untuk menambahkan repository dari Git kita yang ada di GitHub ke dalam Git di lokal kita. Yang push ini untuk memasukkan Git-nya ke dalam GitHub kita. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Jadi kita ikutin aja dari git init, kemudian git commit, git branch, git remote, git push ini kita masukkan. Yang pertama git init terlebih dahulu. Kita buka terminalnya, new terminal. Kemudian git init, pastikan tempat kalian sudah pas ya di sini ya. Direktorinya sudah pas, pastikan. Nah, kalau sudah git init dia akan muncul pesan empty git sudah berhasil diinisialisasi. Setelah itu kita akan gunakan lagi git add, tapi readme md-nya ini nggak kita gunakan. Jadi git add atau git add, git add titik. Jadi titik itu semuanya dari database.php, edit.php, index.php dan juga user.php. Oke. Oke, kalau misalkan muncul seperti ini ya. Jadi sebelumnya SAM ini kan portable, jadi sudah digunakan oleh komputer yang lama. Jadi saya akan masukkan nih save direktorinya. Kita copy aja yang ada di sini. Kalau misalkan muncul ya, kalau nggak muncul nggak apa-apa. Jadi kita copy aja kalau muncul seperti ini, terus paste. Oke, kita ulangi lagi git add git add kemudian titik. Oke, jika sudah kita gunakan git commit min m. Nah, ini adalah snapshotnya. Isi pesannya apa? Misalnya init website, misalnya seperti itu. Nah, di sini akan ada error nih kalau baru pertama kali. Jadi kita harus memberitahu siapa kita gitu untuk kita nge-push ke dalam repository kita. Nah, di sini ada pilihan nih. Ada yang harus kita jalankan. Yang pertama itu tentang user.name, itu kita copy aja. User.ml ya. Kita copy, kita paste. Kemudian di sini kita ganti sesuai dengan data kita. Misalnya renanazarb@gmail.com. Kemudian yang kedua
Itu kita yang your name ini kita copy juga, paste di bawahnya. Your name-nya ini kita ganti jadi Renan Nazar B, misalnya seperti itu. Kemudian kita enter. Setelah itu baru kita commit lagi. Kita tinggal ke atasin, commit lagi sekali lagi. Oke, di sini sudah berhasil kita commit. Kalau kita lihat di VS Code di sini ya, di sini kita bisa publish branch. Nah, di sini kalau sudah kita commit, kita bisa ngecek ya pakai git log ya. Git log itu dia akan kelihatan nih. Ya, di sini ada snapshot init website seperti itu. Kemudian setelahnya kita cek lagi di sini git branch ya. Git branch harusnya sudah otomatis, tapi kita coba copy aja. Paste di sini. Oke, otomatis kita masuk ke dalam branch main. Di sini nih. Sebenarnya sudah masuk main, kita bisa lihat di sini. Head main. Tapi kita masukkan lagi, jadi dia tetap masih di branch-nya si main. Setelah itu, kita bisa git remote at origin ini, kita copy. Oke, masukkan lagi ke sini. Enter. Setelah itu bisa kita git push min u origin main. Origin main-mainnya itu adalah branch-nya. Kita enter. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa, kalau kita pakai HTTPS ya, kita harus sync in. Ada pilihan, sync in menggunakan browser atau sync in menggunakan kode. Kita bisa kode misalnya. Nah, di sini kita visit the URL below, sync in and enter the following device code to continue. Jadi kita copy aja ini yang github/login/device ini. Nah, di sini kita pakai Microsoft Edge. Oke, masukin kodenya. Oh, kodenya apa tadi? B842 B842 8520 8520. Continue. Nah, di sini ada pilihan. This authorization was request from lokasi kita. Kemudian di sini kita bisa authorize Git ecosystem. Oke, sudah berhasil. Harusnya sudah terkoneksi ya device-nya. Nah, di sini kalau kita cek lagi, di sini sudah masuk nih. Nah, ini sudah masuk atau sudah diupload nih di sini. Kita bisa cek lagi di GitHub kita di sini. Kemudian kita masuk ke kode, klik kode, otomatis tadi kode kita sudah masuk ke GitHub. Nah, misalnya nih, ketika kita menambahkan file baru di kode kita, gimana cara kita untuk publish-nya? Itu gampang ya. Misalnya di sini, kita akan membuat sebuah file baru di sini, new file, namanya readme.md. Misalnya seperti ini. Nah, di sini isinya misalnya crud oop with php. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita tinggal save. Nah, kalau kita menggunakan VS Code, kalian bisa masuk ke dalam menu source control ini ya. Nah, otomatis ini kita nggak perlu mengetikkan git add seperti ini. Kita tinggal klik seperti ini nih. Change-nya kita masukkan ke dalam stack. Nah, kita klik, otomatis sama seperti kita mengetikkan git add. Kemudian, kalau kita mau commit, kita tinggal masukkan di sini. Misalnya, menambahkan readme. Nah, misalnya seperti itu. Itu sama aja, kita menggunakan perintah seperti ini, git commit min m, kemudian menambahkan readme. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan VS Code, tinggal kita pakai yang ada di sini aja. Jadi kalau sudah, tinggal kita commit. Nah, seperti itu. Mau kita masukkan ke dalam GitHub kita, tinggal kita klik change atau change. Kita klik OK. Nah, itu sama aja dengan kita menggunakan perintah git push min u origin main. Sama seperti itu. Jadi kita nggak perlu menggunakan ini lagi. Nah, kita bisa cek di GitHub kita. Di sini dia otomatis masuk nih readme.md-nya. Kalau kita mau lihat commit ya, bisa lihat di sini. Commit, kemudian dia ada keterangannya.
siapa yang menambahkan, apa yang ditambahkan, dan commitnya namanya apa, itu bisa terlihat di sini. Sekian ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.